Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ners Ari Pardiansyah MAN, selaku dosen pada mata kuliah Keperawatan Agregat Komunitas. Puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat berpresentasi pada siang hari ini. Saya Intan Siti Syarifah selaku moderator yang akan bertugas memandu jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada presentasi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan yang diawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu, saya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikannya. Kepada kelompok, saya persilahkan. Di sini ada asuhan keperawatan agregat komunitas dengan kesehatan wanita preeklamsia oleh kelompok 19. Untuk tinjauan kasusnya, tim perawat komunitas melakukan pengkajian terhadap kelompok wanita usia subur dan ibu hamil di wilayah binaan. Ditemukan 56% ibu hamil termasuk kategori kehamilan resiko tinggi, faktor risiko usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, paritas lebih dari 3, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, tinggi badan kurang dari 145 cm, riwayat abortus, dan hipertensi dalam kehamilan. Sebagian besar ibu tidak rutin ANC 40% dan masih percaya mitos kehamilan 27%. Pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan rendah hanya 33% yang mampu menyebutkan lebih dari 3 tanda bahaya. Faktor sosial ekonomi rendah dan akses pelayanan ANC kurang optimal, lingkungan rumah sebagian tidak memenuhi syarat kesehatan, ventilasi kurang, air sumur dangkal, sanitas rendah, diperlukan upaya deteksi dini komplikasi, peningkatan kunjungan ANC, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan keluarga. Selanjutnya ada pengkajian komunitas. Lokasinya di Kelurahan Ciberem, Cimahi Selatan, pada tanggal 15 Oktober 2025, demografinya penduduk 16.000 jiwa, 8.000 laki-laki, dan 8.000 perempuan. 100. Puluh ibu hamil, 15 hipertensi, mayoritas usia produktif 20-45 kecil, penghasilan 2-3 juta per bulan. Lingkungan fisik, rumah permanen sempit dan saluran air terbuka. Pemeriksaan tekanan darah tidak rutin. Edukasi preeklamsia belum menjadi prioritas. Sosial, ekonomi, dan budaya, masyarakat menengah ke bawah beberapa masih mempercayai jamu dan tetapi keterlibatan suami dalam. Yang selanjutnya ada analisa data. Yang pertama ada studi dokumen 17 ibu hamil, 56% resiko tinggi, usia ekstrim, paritas lebih dari 3, jarak kurang dari 2 tahun, tinggi kurang dari 145 cm, riwayat hipertensi atau abortus. Wawancara 40% tidak rutin antenatal care, 27% percaya mitos, 33% tahu tanda bahaya. Sebagian besar belum pernah ikut kelas ibu hamil. Observasinya lingkungan rumah kurang bersih, ventilasi buruk, air tidak layak, kunjungan bidan kurang dari standar 1-2 kali trimester akhir,
Media informasi kesehatan di posyandu belum tersedia. Masalah utamanya defisit pengetahuan komunitas dan coping komunitas tidak efektif. Untuk rencana asuhan keperawatannya, yang pertama ada diagnosa defisit kesehatan komunitas, kategorinya fisik kesehatan reproduksi, definisinya ketidakmampuan komunitas mengelola dan mempertahankan kesehatan secara optimal. Kondisinya banyak ibu hamil dengan resiko tinggi, tidak rutin pemeriksaan kehamilan, pengetahuan rendah, dukungan keluarga kurang. Penyebabnya kurang edukasi kesehatan reproduksi, keterbatasan fasilitas, pengaruh budaya tradisional, luarannya, program promosi kesehatan meningkat, partisipasi komunitas meningkat, kepatuhan terhadap standar lingkungan meningkat. Intervensinya, pengembangan kesehatan masyarakat, promosi perilaku hidup sehat, edukasi dan konseling kelompok ibu hamil. Selanjutnya ada plan of action. Yang pertama ada divisi pengetahuan. Yang pertama yaitu ada penyuluhan dan edukasi kesehatan. Materinya yaitu tanda bahaya preeklamsia, pentingnya pemeriksaan tekanan darah rutin, medianya yaitu leaflet, poster, dan spanduk. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan masyarakat. Waktunya 1 kali per minggu selama 1 bulan di posyandu. Yang kedua yaitu pelatihan kadar deteksi dini, melatih kadar mengenali tanda bahaya dan memantau tekanan darah. Tempatnya itu ada di Puskesmas pembantu. Yang ketiga, pembuatan media edukasi. Spanduk, poster, papan informasi tentang preeklamsia. Yang keempat ada kolaborasi lintas sektor melibatkan PKK, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Yang selanjutnya ada coping komunitas tidak efektif. Pertama itu edukasi dan diskusi keluarga peduli hamil, memberikan penyuluhan kepada suami dan keluarga tentang peran dukungan. Yang kedua yaitu pembentukan kelompok suami siaga, meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam memantau ibu risiko tinggi. Yang ketiga, kunjungan rumah dan pendamping ibu hamil, memberikan dukungan emosional dan pemantauan langsung. Yang keempat, evaluasi program, menilai keterlibatan keluarga dan efektivitas kegiatan. Yang selanjutnya ada peran fungsi perawat komunitas. Yang pertama ada peran cara prodiver memberikan asuhan langsung pada ibu hamil, edukator memberikan penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil, konselornya itu memberikan konseling keluarga dan masyarakat, advokatornya yaitu memperjuangkan hak ibu hamil memperoleh layanan kesehatan. Selanjutnya ada koordinator mengatur kegiatan dengan kader dan PKK. Selanjutnya ada kolaborator bekerja sama dengan puskesmas dan tokoh masyarakat. Yang selanjutnya ada role model menjadi teladan dalam perilaku hidup sehat. Ada researchers mengevaluasi efektivitas program kesehatan. Fungsinya yaitu yang pertama independen, menyusun dan melaksanakan penyuluhan dependen, melaksanakan penyuluhan. Yang selanjutnya ada dependen, koordinasi dengan tenaga kesehatan lain, dan yang selanjutnya ada interdependen, kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya ada aspek legal dan etik. Yang pertama itu autonomi, menghargai hak ibu hamil untuk menentukan pilihan. Yang kedua, beneficence, berbuat baik demi kesejahteraan klien. Yang ketiga, non-maleficence, tidak menimbulkan kerugian fisik atau psikologis. Yang keempat, justage, semua ibu hamil berhak layanan setara. Yang kelima, fidelity, tanggung jawab dan komitmen profesional. Yang keenam, veracity, kejujuran dalam memberikan informasi. Yang ketujuh yaitu confident menjaga kerahasiaan data klien. Yang kedelapan yaitu accountability, bertanggung jawab atas setiap tindakan. Yang kesembilan, respect for human dignity, menghargai martabat ibu hamil. Yang kesepuluh yaitu collaboration dan professional etika kolaborasi lintas sektor. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengkajian di Kelurahan Ciberem, ditemukan bahwa lebih dari setengah ibu hamil, 56%, termasuk dalam kategori risiko tinggi, terutama karena faktor usia,
paritas jarak kehamilan dan riwayat hipertensi. Pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang preeklamsia masih rendah, terbukti dari rendahnya tingkat kunjungan antenatal care (ANC) dan masih adanya kepercayaan terhadap mitos kehamilan. Faktor sosial ekonomi, pendidikan, dan budaya turut memengaruhi perilaku kesehatan ibu hamil sehingga diperlukan pendekatan holistik dan berbasis komunitas. Masalah utama komunitas adalah defisit pengetahuan dan kopi yang tidak efektif, menyebabkan keterlambatan deteksi dini komplikasi kehamilan. Perawat komunitas memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, pelatihan kader, kolaborasi lintas sektor, serta pendampingan keluarga dan ibu hamil berisiko tinggi. Dengan intervensi yang tepat seperti penyuluhan, pelatihan kader, pembentukan kelompok suami siaga, dan peningkatan dukungan sosial, diharapkan angka komplikasi kehamilan akibat preeklamsia dapat menurun, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu meningkat. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akhiri presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.